Baik pemirsa, di sesi yang terakhir ini kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Ustadz Muhammad dan kita sampaikan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Langsung Ustadz, ini kita lanjutkan lagi pembahasan kaitannya dengan sesi yang kedua tadi Ustadz. Untuk mencium jenazah Ustadz. Jadi ada pertanyaan, seandainya jenazah ini sudah disucikan Ustadz, sudah disucikan, sudah dimandikan segala macam sudah, kemudian saking mungkin terharunya seorang istri, mungkin suaminya meninggal, akhirnya istri ini mencium jenazah suaminya. Nah, pertanyaannya, batal enggak wudunya nih Ustaz? Ya, si mayat yang sudah diwudukan ini tadi. Jadi begini, ada mayat yang sudah disolatkan, dimandikan, diwudukan, kemudian diciumin sama keluarganya. Antara ada yang bukan mahram, istri kan bukan mahram kan? Kalau bersentuhan kan bisa membatalkan wudu. Apakah terus harus dimandikan lagi atau belum lagi? Ya, jawabannya gini, kalau ada yang satu mati, yang satu hidup, maka yang hidup aja yang batal. Yang mati ini enggak. Ini sudah enggak ada kewajiban lagi kan? Yang ini enggak batal, tapi yang nyium ini aja ini yang kita hukumin batal wudunya. Artinya enggak. Pertanyaan yang kedua Ustaz, hukum melaksanakan sholat gaib, tata caranya bagaimana Ustaz? Sholat gaib itu boleh dikatakan untuk mayit yang ketika meninggalnya kita berada di luar kota dengan yang meninggal itu. Umpama nih yang meninggal di Jakarta, kita sholat gaibnya di Solo, nggak ada masalah. Catatan, tapi ketika kita sholat gaib posisinya sudah dimandikan, sebagaimana kalau kayak sholat jenazah. Jenazah kan sudah dimandikan dulu baru boleh disolatkan jenazahnya. Setelah sudah dimandikan baru kita boleh sholatkan gaibnya. Itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Apakah ada batasan harinya? Nggak ada batasan harinya kok. Sholat gaib itu seperti mendoakan, selamanya aja boleh. Namanya boleh. Mama kita dengar yang umur sudah meninggal sudah 1 bulan, dengar baru 1 bulan kemudian, dengar, ayo kita bahas satu gaibnya, nggak ada masalah gitu, boleh-boleh aja ya. Berkaitan dengan sholat gaib Ustaz, kalau mensolatkan jenazah di pemakamannya jenazah Ustaz, di kuburannya ya, mensolatkan jenazah di kuburannya, boleh aja, nggak ada masalah, asalkan ketika mayat itu meninggal, kita sudah posisinya orang yang wajib sholat, kita sudah jadi balik dan berakal. Kita mau melakukan Sunan Ampel di kuburannya, boleh nggak? Kita Sunan Ampel meninggal, kita umur berapa? Nggak bisa ya. Terus misalkan ada satu ulama besar meninggal 1 bulan yang lalu, kita lihat jenazah di sana, boleh nggak? 1 bulan yang lalu kita sudah balik dan berakal, boleh aja di situ, nggak ada masalah. Perbolehkan aja, nggak ada masalah itu. Terus pertanyaan berikutnya, ini sering juga terjadi masyarakat Ustaz. Ya. Ketika ada jenazah yang meninggal dalam keadaan bunuh diri atau dia meninggal dalam keadaan tidak sholat, biasa orang tidak mau mensolatkannya. Bagaimana dengan sudut pandang Islam Ustaz? Gini. Orang bunuh diri, orang nggak sholat itu masih agamanya Islam. Masih agamanya Islam. Dan selama dia itu Muslim, maka wajib secara fardu kifayah untuk ada yang memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Wajib semuanya ini. Semuanya tetap hukumnya adalah wajib. Jadi orang meninggal, orang bunuh diri, asalkan orang tidak sholat atau orang bunuh diri, asalkan KTP-nya Islam, maka tetap wajib untuk mendapatkan perlakuan proses 4 tadi itu. Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, wajib. Hanya saja khusus untuk orang yang bunuh diri, maka dianjurkan tokoh setempat, tokoh ulamanya jangan hadir. Jadi ulama-ulamanya jangan usah hadir. Nah, sebagai peringatan kepada masyarakat, kalau kamu bunuh diri nih, kiainya nggak mau datang nih, ustadznya nggak mau datang nih. Jadi gitu untuk pelajarannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini berkaitan dengan memandikan jenazah Ustaz. Bagaimana hukumnya seseorang yang bertugas memandikan jenazah menemui ada kejanggalan atau aib si mayit ketika memandikan ini, apakah bagaimana sikapnya? Bolehkah diceritakan pada keluarganya atau enggak, atau harus disimpan sendiri? Jadi begini, ketika tim pemandi jenazah itu menyaksikan sesuatu yang aneh misalkan, jadi gini, ketika yang itu sesuatu yang baik, maka sunnah untuk diceritakan. Sunnah untuk diceritakan ya. Dan itu sesuatu yang buruk, maka haram untuk menyebarkannya. Kayak orang memandikan jenazah itu bukan cuma ngerti tata jenazah, tapi juga harus orang yang amanat. Karena dia berhubungan dengan aibnya mayit ini. Kecuali orang itu orang yang terang-terangan bermaksiat. Ada yang bilang mengatakan boleh aja. Ada orang yang mengatakan boleh aja. Orang itu orang yang nggak ngerti, nggak ada keadaannya, ada keanehan, pada diem nggak boleh untuk menyampaikan kepada siapapun juga. Ya. Kalau kebaikan nggak apa,
Udzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di antara kamu. Berkaitan dengan prosesi pemakaman, pertanyaan berikutnya Ustaz. Sering kita dapati dalam proses pemakaman ada yang menggunakan mengadani mayit, ada juga yang tidak mengadani mayit. Bagaimana hukum adzan sendiri Ustaz untuk jenazah? Hukum adzan kepada mayit itu ada khilaf antara para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan enggak sunnah.